Gongcho, Presiden Grup Bai. Dimai, Sekretaris Manajer Umum Grup Bai. Kau menikah hari ini. Dan kau masih memanggilku ke sini. Pengantinmu Luyu paling membenci mawar merah. Tapi kau menyukai mereka. Jadi kau mencintainya atau aku? Tentu saja aku mencintaimu. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Dimai, sahabatku. Tak disangka. Gongsu, sepertinya masa lalumu memanjakan dan peduli padaku. Semuanya palsu. Wajahmu yang mesum itu tak tahu malu. Bagaimana rencana kita? Semuanya terkendali. Gongcho, Dimai, kalian berani berkomplot melawan keluarga lu kami. Aku harus segera memberitahu kakakku. Para pembunuh sudah dalam perjalanan. Gongcho, aku tak akan membiarkanmu berhasil. Dengan adanya aku tak akan pernah membiarkan kalian berhasil. Berapa banyak Gongcho membayarmu? Aku akan menggandakannya. Tolong biarkan aku pergi. Aku harus pulang dan menyelamatkan. Aku tidak bisa mati. Jika kau ingin kembali ke keluarga lu, ikut aku diam-diam. Tuan Lu, Anda di sini. Aku di sini. Hari ini aku akan mengajarimu. Bajingan keji sebuah pelajaran. Lushan, apa kau gila? Hari ini hari pernikahanku. Dengan adikmu Luyu, kau masih mau menikahi adikku. Luyu menceritakan semuanya padaku tentang perbuatanmu yang kotor. Lihat sendiri, bagaimana Luyu bisa tahu? Ini yang dikirim Luyu padaku. Sepertinya Luyu hanya mengirim ini. Tidak menyebutkan bukti lain tentang perselingkuhan. Lushan, pasti ada salah paham. Pagi ini aku masih berdiskusi dengan Luyu bagaimana mempersiapkan pernikahan. Gongcho, bajingan kau. Apa hakmu menikahi adikku? Perasaanku pada Luyu tulus. Mengingat kelakuan keluarga Gongmu yang bejat di dunia bisnis. Apa kualifikasimu untuk bicara tentang ketulusan? Kalau bukan karena ayahku saat beliau masih hidup, kau mati-matian berusaha menyenangkan Luyi dan memohon pada ayahku untuk pernikahan ini. Kalau tidak, aku sama sekali tak akan membiarkan Luyu menikah denganmu. Lushan, keluarga Gong dan Lu sangat cocok. Paman Lu mempercayakan Luyu kepadaku saat itu. Justru karena dia mengakui perasaanku pada Luyu, aku tak akan membiarkanmu mencemarkannya seperti ini. Gongcho, dasar penipu bermuka dua. Kau mungkin bisa membodohi orang lain, tapi kau tak bisa membodohiku. Pernikahan Luyu denganmu resmi dibatalkan. Di mana Luyu? Aku ingin bicara dengannya langsung. Pasti ada kesalahpahaman. Beritahu Dimai untuk membawa Nona Luyu ke sini. Baik, Tuan Lu. Kita berdua akan menghajarmu di sini. Gongcho, aku tak akan melepaskanmu dengan mudah. Tuan Lu, saya tidak dapat menemukan Nona Luyu dimanapun. Nona Luyu hilang. Apel, Luyu hilang. Sudahkah kau cari kemana-mana? Bagaimana dengan ponselnya? Saya sudah mencarinya di mana-mana. Ponselnya juga mati. Kami tidak bisa menghubunginya saat ini. Katakan padaku, kemana Luyu pergi? Aku tidak tahu. Bukankah Luyu masih di sini pagi ini, menyambut para tamu? Semuanya, jungkir balikan setiap batu untuk menemukan Luyu. Gongcho, jika Luyu tidak ditemukan, keluarga Lu tidak akan mengampunimu atau keluarga Gon. Kemana Luyu pergi? Gongjo, biarkan Lu Xiang hidup sedikit lebih lama. Aku akan membantumu mencapai rencanamu. Kau hanya milikku, Dimai. Gongcho, saatnya untuk membalas dendam atas kerugian yang kau sebabkan pada Luyu. Beritahu perusahaan Lu Corporation secara resmi menarik hak pengembangan bersama proyek Lu Naga Gong Corporation. Hak pengembangan bersama. Ya, Tuan Lu. Tuan Lu, aku juga sangat khawatir dengan hilangnya Luyu. Tapi kita tidak bisa membahayakan kerja sama grup. Gongcho,
Sampai Lu Yu kembali dengan selamat. Lu Corporation tidak akan ada urusan bisnis dengan Gong Corporation, dan semua bisnis yang tersisa akan ditarik pada akhir hari ini. Lu Shan, tidak, Tuan Lu. Korporasi Gong telah berinvestasi terlalu banyak dalam proyek ini. Jika berakhir sekarang, nasib Gong Corporation bukan urusanku. Aku hanya peduli pada adikku. Tuan Lu, ini pasti konspirasi. Ini konspirasi. Sebelum Lu Yu menghilang, pesan terakhirnya adalah tentang perselingkuhan Gong Chou. Gong Chou, kaulah alasannya. Lu Yu hilang. Tuan Lu, mungkinkah Nona Lu Yu telah memberikan penghormatan kepada mantan ketua? Kirim seseorang untuk menyelidiki segera. Jika kau tidak dapat menemukannya, hubungi polisi. Ini Tuan Lu. Tuan Lu, ini pasti jebakan yang dipasang oleh saingan bisnis. Jebakan. Jika kedua perusahaan kita menghentikan pengembangan proyek Teluk Bola Naga sekarang, kita akan jatuh tepat ke dalam perangkap mereka. Sekarang Lu Yu hilang. Kau masih peduli dengan proyek keluargamu. Aku tak ingin melihat wajahmu yang menjijikan. Pergi dari sini sekarang. Tuan Lu, aku juga sangat mencintai Lu Yu. Aku juga sangat khawatir dia tidak bisa ditemukan. Tolong beri aku kesempatan ini. Lu Yu memintaku mencari. Pergi. Kau sudah bangun. Di mana kakakku? Dia baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu? Sedikit perih. Apakah sepadan menderita begitu banyak untuk semua ini? Terima kasih teman lama. Ada apa, kenapa kau berkeringat begitu banyak? Ini minumlah air. Apakah karena bank membekukan pinjamanmu? Ini pasti perbuatan Lu Xiang. Bank membekukan pinjaman. Dan perusahaan benar-benar tamat. Aku berjanji kepada perusahaan listrik dan pemasok material bahwa aku akan membayar mereka besok. Kalau tidak, mereka akan memutus aliran listrik dan pasokan. Bagaimana semuanya bisa menjadi begitu buruk begitu cepat? Bagaimana menurutmu? Aku harus mengambil langkah berisiko itu. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita hanya bisa pergi ke Lushan dan mendapatkan akta tanah Teluk Bola Naga dan proyek intinya. Ini satu-satunya cara kita bisa mengumpulkan dana. Kalau tidak, perusahaan tamat. Lu Xiang, dia yang memulai, jadi jangan salahkan kami karena menyelesaikannya. Sayang, aku serahkan ini padamu. Selama kau bisa mendapatkan dua hal ini, aku akan melakukan apapun yang kau katakan mulai sekarang. Serahkan padaku. Sejak kita berhenti, kolaborasi proyek kita dengan Gong Chou, bank berhenti meminjamkan, dan situasi keuangan perusahaannya telah jatuh ke dalam kesulitan yang mengerikan. Gong Chou sekarang seperti cacing kepanasan. Kakak, Gong Chou, yang dia inginkan sekarang adalah akta tanah keluarga Lu kami. Kita akan menciptakan kesempatan itu untuknya. Xiaoyu, Lu Shang, aku akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Terima kasih telah datang ke pernikahan dan membawa Xiaoyu kembali. Setelah aku melumpuhkan si pembunuh, aku tahu Dimai akan mencelakai Xiaoyu. Dalam momen genting itu, aku hanya bisa memintamu untuk melindunginya. Kakak kau telah menderita. Kak, aku baik-baik saja. Sejak kami curiga bahwa Gong Chou terlibat dalam kematian ayah kami, aku bertekad untuk mendekatinya. Kita harus sampai ke akar masalah ini, bukti kejahatannya. Jangan khawatir, Kak. Semuanya di bawah kendali kita.
Asosiasi Industri tahun ini, undangan pertemuan tahunan. Dimai, apakah asosiasi mengirimiku undangan tahun ini? Tidak, Kalau begitu kita lihat saja nanti. Presiden Yen sudah ingin memasukkan keponakannya, Enda, ke perusahaan. Kau selalu menolak. Aku ingin tahu apakah kita telah menyinggungnya. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Baiklah Tuan Lu, jika tidak ada lagi, saya akan pergi sekarang. Halo. Aku punya kabar baik untukmu. Yo, kabar baik begitu aku keluar dari kantorku. Tuan Lu, Jangan gugup. Bantu aku melihat foto ini. Dimai, apa kau kenal gadis ini? Gong Zhou, dulu kau mengajakku ke pesta. Sekarang si buruk rupa itu sudah pergi. Kau telah menemukan kekasih baru. Aku akan membuatmu memohon padaku. Aku tidak mengenalnya. Kalau begitu kau pasti kenal pria ini. Permisi Tuan Lu, saya ada urusan. Jadi saya akan pergi sekarang. Aibun, kau pikir kau bisa masuk dengan tiket tahun lalu? Tahun lalu apa tahun ini? Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Setiap tahun, aku putra terhormat dari keluarga Gong yang termasyur. Aku tidak punya tiket. Tapi aku masih bisa masuk. Itu sama sekali tidak mungkin. Keluar, keluar. Lepaskan aku. Aku akan masuk hari ini bagaimanapun caranya. Baiklah, tidak masalah. Selama kau merangkak di antara kakiku, aku akan membiarkanmu masuk. Merangkaklah, bukankah kau sangat ingin masuk? Tuan Gong, kudengar tahun ini keluarga Gong mengalami krisis keuangan besar. Aku ingin bertanya, apa kau tidak menerima undangan? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Reporter, pastikan kau merekam ini. Pertunjukan akan segera dimulai. Tuan Gong kita yang terhormat akan segera merangkak melalui celananya. Apa katamu? Lepaskan aku. Kamu pasti lelah hari ini. Meskipun aku lelah, aku merasa sangat gembira. Kita masih harus hati-hati saat bertindak. Pastikan kau tidak ketahuan. Aku tahu, kau sudah mengingatkanku 800 kali. Baiklah, coba kulihat bagaimana wajahmu sembuh. Xiaoyu, tahukah kau betapa aku peduli padamu? Dia akhirnya dihukum. Dibandingkan dengan kerugian yang dia timbulkan padaku, ini bukan apa-apa. Pelan-pelan. Kenapa kau minum begitu banyak? Hari ini, akhirnya aku tidak perlu pulang dan melihat si buruk rupa itu. Kalau begitu selamat. Dimai, kau tahu, setiap kali aku melihat wajah si buruk rupa itu, aku hanya ingin merobeknya. Dimai, harus kau. Kau telah benar-benar memikatku. Dimai, aku sangat menyukaimu. Aku tak sabar menunggu si buruk rupa itu mati. Bukankah ini kau diam-diam menerima suap? Membuat perusahaan saya memanipulasi pembukuan. Saya tidak bisa melakukan ini. Manajer Liu, saya sarankan Anda memikirkan ini baik-baik. Setelah ini selesai, dari tambahan 10 juta yang ditransfer ke perusahaan Anda, saya akan memberi Anda setengahnya. Di mana Tuan Gong? Saya ingin bertemu Tuan Gong sendiri. Pendapat Tuan Gong adalah pendapat saya. Tidak, tidak. Saya perlu kembali dan memikirkan ini. Ini bisa membuatku dipenjara. Manajer Liu, setahu saya, putra Anda berada di tahun terakhir sekolah menengah atas dan berencana untuk belajar di luar negeri, kan?
Anda sedang berusaha mengumpulkan uang kuliah, bukan? Hentikan. Saya akan memberikan laporan keuangan perusahaan ke Departemen Keuangan Perusahaan sekarang juga. Gong Zhou, untuk menyelesaikan krisis keuangan perusahaan Gong, saya secara pribadi menerima suap dari kontraktor. Kali ini, kau seharusnya tidak meragukanku lagi. Aku hanya punya waktu setengah jam. Aku akan cepat saja. Dimai, melihat wajahmu seperti ini, aku hanya ingin merobeknya. Saat aku bersama si buruk rupa itu, aku tidak mengalami masalah sebanyak ini. Dengar biar ku jelaskan. Jelaskan, akta tanah yang palsu itu satu hal, tapi bahkan undangannya pun palsu. Dimai, aku tak bisa berhenti bertanya-tanya. Apakah kau benar-benar telah mengkhianati kami? Apakah kau disuap oleh bajingan Lusiang itu? Jika aku dibeli olehnya, aku takkan di sini hari ini. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu. Kita tak bisa terus terjebak tipu dayanya. Kita harus memikirkan sesuatu cepat. Ada sesuatu yang penting yang perlu kukatakan padamu. Apa sih yang begitu penting? Kembali ke perusahaan. Ini 5 juta. Ini akan meringankan beban keuanganmu. Sayang, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Ini uang pelicin yang kudapat dari kontraktor perusahaan lu. Gong Zhou, aku akan melakukan apapun untukmu. Sayang, aku salah bicara tadi. Maafkan aku. Aku juga punya kabar baik. Kabar baik apa? Aku hamil. Benarkah? Benarkah keluarga Gong akan memiliki pewaris? Ini kabar yang luar biasa. Aku akan memastikan perusahaan lu bangkrut. Lalu, kekayaan keluarga Gong dan lu akan menjadi milik anak kita. Sepertinya anak adalah satu-satunya yang bisa mengikatmu. Andai saja itu benar. Betapa indahnya itu. Tuan Li, ada apa dengan Zin Xiu ini? Penampilan yang begitu mega. Desainer terkenal internasional. Dikabarkan memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. Mendapatkan sisi baiknya. Lebih berguna daripada apapun. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Lu Yu sudah dibunuh. Bagaimana mungkin dia bisa hidup kembali? Dia tidak pernah menyukai benda-benda berwarna merah. Entah kau manusia atau hantu. Aku akan mengungkap semuanya hari ini. Aku mau ke kamar kecil. Lu Yu, kau belum mati. Pantas saja kami tidak dapat menemukan jenazahmu. Jadi kau tidak mati sama sekali. Aku tidak tahu. Apa yang kau bicarakan? Lepaskan aku. Jangan berpikir kau bisa menipuku dengan menghilangkan tanda lahir di wajahmu dan mengenakan gaun merah. Kau bisa menipuku. Di mana kau selama beberapa bulan terakhir ini? Aku tidak mengenalmu sama sekali, Tuan. Lepaskan aku. Aku tunanganmu tahu. Hari ini apapun yang terjadi kau harus ikut denganku. Bukankah ini yang terkenal, Presiden Gon? Jadi, menggunakan kekuasaanmu untuk menindas seorang wanita cantik hari ini. Enyahlah. Gong Zhou, kau benalu pemakan nasi lunak pendaki sosial. Hidup dari pewaris lu. Kau berlagak jadi apa? Aku akan menelepon polisi. Tuan Gong Zhou melecehkan seorang wanita, dia akan masuk penjara. Dan menjadi berita utama besok. Benar-benar terhina. Oh, Tuan Xiao. Kau salah paham. Dia tidak melecehkanku. Oh ya. Nora Zian dan aku hanya bercanda. Tuan Xiao bahkan benalu pun butuh tampang. Seperti dirimu tak ada yang mau menjadi benalumu. Kau. Aku tidak berdebat dengan wanita. Terima kasih. Bukan apa-apa. Halo, namaku Xin Xiu. Zin Xiu senang bertemu denganmu. Jadi, aku mirip sekali dengan tunanganmu yang hilang, Lu Yu. Praktis identik. Tapi setelah pengamatan yang cermat, kau benar-benar berbeda. Lu Yu penakut dan pengecut. Sementara Nona Shai percaya diri dan tegah. Sekali lihat dan kau tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Halo Nona. Bir Anda. Oh maaf, Tuan. Apa yang terjadi? Saya ambilkan serbet untuk Anda. Oh Xiu. Lihat ini.
Kurasa aku akan pergi ke toilet untuk mengurus ini. Ya, baiklah. Xiu, terima kasih telah meminjamkan bajumu malam ini. Kalau tidak aku pasti sangat malu. Kalau begitu belikan aku yang baru. Tapi ini hadiah yang kubeli untuk guruku. Aku sangat menyesal tentang itu. Aku hanya bercanda, ini hanya baju. Kalau begitu aku pergi sekarang. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Ya, Lain hari aku akan mengadakan perjamuan untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. aku menantikannya. Baiklah, aku pergi dan. Kau tahu bagaimana menanganinya kan? Aku tahu. Kau akhirnya memutuskan untuk kembali. Kenapa kau tidak menyalakan lampu kalau kau belum tidur? Kau gila. Kau membuatku takut setengah mati. Kau tahu rasa takut. Aku terlalu malas untuk berurusan denganmu. Perempuan murahan mana yang membelikanmu baju ini? Apakah kau akan keluar malam ini? Tapi kau jelas tak akan memakai yang ini. Jelaskan padaku dengan jelas. Hari ini aku, pelayan menumpahkan anggur merah. Anggurnya tumpah di bajuku. Jadi aku menyuruhnya membelikan yang baru untukku. Benarkah? Benarkah? Ini cium baunya. Apakah ini berbau seperti parfum wanita? Tidak begitu. Sayang, aku salah tentangmu. Hanya saja aku sangat mencintaimu. Jika kau berani meragukanku lagi, aku akan sangat marah. Gongjo. Nonadi. Tuan kami sudah berangkat kerja. Kapan dia pergi? Kenapa kau tidak memberitahuku? Jangma, apa kau tuli? Buka pintunya. Datang. Nonadi, kiriman ekspres ini khusus ditujukan untuk Anda, pesananku. Apa itu? Ini? Bukankah ini kemeja yang dipakai Tuan Gong kemarin? Kenapa ada lipstik di situ? Gongjo, kau berani berbohong padaku? Ini belum berakhir. Gongjo, beraninya kau menipuku. Kau bilang kau tidak main-main dengan wanita lain. Kau mengoceh apa sih? Aku mengkhianati sahabatku untukmu. Dan kau selingkuh denganku dengan perempuan jalang. Kau bukan manusia, kau binatang. Cukup. Aku tidak selingkuh darimu dengan siapapun. Jalang itu mengirim bajumu ke rumah kita. Dan ada lipstiknya di baju itu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lipstik apa? Kau takkan mengakuinya kan? Yang Ma bawakan aku bajunya. Lihat sendiri. Ada, kau coba lihat. Buktinya ada di sini. Apalagi yang bisa kau katakan? Dimai, buka matamu dan lihat baik-baik. Kemeja ini bersih. Mana bekas lipstiknya? Itu tidak mungkin. Tadi jelas ada di sana. Zhang Ma, apa kau dibalik semua ini? Apa jalang itu membayarmu? Saya tidak salah Nonadi. Kemeja yang datang pagi ini bersih. Lagi pula, Tuan Fu tidak punya kemeja lain seperti ini. Keluar. Gongjo. Dia bohong. Dia bohong. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Halo Zinyo. Halo, apakah ini Tuan Fu? Apakah kau menerima kemejanya? Kau benar-benar mengirim kemeja. Ya, tapi jangan khawatir. Aku secara khusus meminta pelayan untuk membersihkannya. Kudengar pacarmu mudah cemburu. Aku tidak ingin dia salah paham. Oh, dia tidak salah paham. Baguslah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Apakah itu si Jalang? Gongjo, dia pasti memfitnahku. Kau harus percaya padaku. Masih pura-pura. Jalang sialan.
Nona Shin, saya sudah mengikuti instruksi Anda dan menukarnya dengan kemeja bersih. Kemeja kotor dikirim pagi ini. Saudari Siang, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Ada 200.000 di kartu ini. Jika kau punya pengaturan lebih lanjut, beritahu aku. Baiklah, baiklah. Nona Shin, kalau ada apa-apa lagi silakan bilang saja. Dimai, oh Dimai. Kau tak akan pernah menduga. Aku akan kembali untuk membalas dendam. Jangan khawatir, pertunjukan baru saja dimulai. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Gong keluar minum-minum larut malam. Apa dia bertengkar dengan Dimai? Oh, jangan sebut dia di depanku. Memikirkannya saja menyebalkan. Ya ampun, ada apa hari ini? Begitu banyak amarah. Kau bicara tentang wanita ini. Apa otaknya jadi bubur? Setelah jatuh cinta, setiap hari dia hanya tahu cemburu dan posesif. Jangan sebut dia. Minumlah. Nona cantik sendirian saja. Mainlah dengan kami sebentar. Apa yang kau lakukan menyentuhku? Kau beruntung bosku menyukaimu. Jangan sok jual maham dan tolak bersulan. Kau jalang. Beraninya kau memukulku. Lepaskan. Berhenti. Lepaskan aku. Siapa kau? Jangan ikut campur. Kalian berdua saja mau belajar dari orang lain dan berbuat jahat. Pergi dari sini. Maafkan aku. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkanku tadi. Senang dengar kau baik-baik saja. Hati-hati di luar sana nanti. Aku akan menemani temanku sekarang. Baiklah, Bun. Seorang pahlawan menyelamatkan gadis. Lalu apa? Janji tubuh dan bercinta dijerami. Enyahlah. Aku mengerti. Mati di bawah bunga peony. Hantu pun tetap romantis. Jangan khawatir. Bibirku terkatup rapat. Aku tidak akan memberitahu Dimai. Inyahkah? Kau minum, aku pergi. Temanmu kembali. Dia ada urusan dan pergi. Terima kasih banyak. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Lu Yu benar-benar kuat minum. Tidak pernah mabuk. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengujinya? Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka kau minumlah segelas anggur ini. Baiklah. Ziyu, kau mabuk. Ziyu. Aku tidak mabuk. Minum. Ziyu, berhentilah berpura-pura. Aku tahu kau Lu Yu. Minum. Dia mabuk hanya dengan satu gelas. Mungkinkah dia bukan Lu Yu? Dia terlalu mirip Lu Yu. Aku harus mengujinya sendiri. Lu Yu, bukankah kau sangat peduli pada keluargamu? Aku ingin melihat. Apakah kau marah atau tidak? Lu Yu, kau tahu. Kau benar-benar buruk rupa. Tidak ada pria yang mau memandangmu. Setiap kali aku melihat wajahmu, aku merasa mual. Dan orang tua bodohmu itu, setelah aku mengancamnya, benar-benar melompat ke laut dan bunuh diri. Katakan padaku, bukankah dia bodoh? The film was translated Kau binatang. and narrated by M Media. Dia tidak bereaksi sama sekali. Sepertinya dia benar-benar bukan Lu Yu. Surga benar-benar membantuku. Lu Shang, aku menemukan seorang adik perempuan untukmu. Kau akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Lu Yu mau kuantar pulang. Terus minum.
Jiu, aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Siu, kita tidak bisa melakukan ini. Gong Chao Pao tahu. Aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Tapi aku punya pacar. Aku tidak peduli, aku ingin kau tetap bersamaku. Halo, ada apa? Aku sibuk. Ya, aku tahu, aku tahu. Aku akan segera kembali. Jiu, aku ada urusan mendesak. Aku pergi sekarang. Ai, jangan pergi. Apakah dia terpancing? Kau bisa memberitahu saudara untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Apa kau sangat membenci Gong Chao? Tentu saja aku membencinya. Aku ingin memotongnya menjadi 1000 keping. Rasa sakit yang dia timbulkan padaku akan kubalas 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Tapi ada banyak cara untuk balas dendam. Kenapa kau harus memilih untuk mengorbankan dirimu sendiri? Aku tidak takut berkorban. Selama aku bisa membalaskan dendam ayahku, aku tidak akan berhenti. Liu Xiang, apa kau mengerti? Bicaralah, siapa jalan itu? Apa ini lucu? Membuat keributan setiap hari. Aku menelpon sekretarismu. Malam ini, kau sama sekali tidak lembur di perusahaan. Kau bermain-main dengan wanita simpanan yang mana? Main-main. Kalau bukan karena main-main denganmu, apa kau bisa masuk ke pintu keluarga Gong? Kau? Sundal, aku akan menemukanmu. Perusahaan berjalan dengan baik, jadi mengapa ada kerugian jutaan setiap bulan? Apa kau bermain-main dengan tagihan? Bicaralah. Perusahaan sudah setahun ini megap-megap. Sekarang kita gali lubang tutup lubang. Pergi ke bank dan cari cara untuk mendapatkan pinjaman untukku. Mengerti? Tunggu. Apakah ada pergerakan dari Lu Corporation baru-baru ini? Lu Corporation. Tidak ada dari Lu Corporation, tapi ada dari Lu Xiang. Ku dengar Lu Xiang pagi ini mengeluarkan pengumuman yang menawarkan hadiah besar untuk menemukan adiknya. Tanpa diduga, Lu Xiang sangat menyayangi adiknya. Gong Chao Pao tahu. Aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Halo, Ziyu, ini Gong Chao. Ku dengar kau bisa dansa barong. Kapan kau punya waktu luang untuk mengajariku? Ziyu ke sini. Tuan Gong maaf membuatmu menunggu. Terima kasih telah setuju mengajariku menari. Sebenarnya tarian saya lumayan saja. The film was translated Jangan terlalu and rendah hati. narrated by Aku melihat M. gerakanmu di pesta koktail kemarin. Ayo masuk dulu. Jiu, apa yang kau katakan malam itu? Benarkah? Kau bilang kau jatuh cinta padaku. Tentu saja itu benar. Tuan Gong, aku ada urusan. Aku harus pergi sekarang.
Xie, Xiu, hati-hati. Kenapa kau pergi? Kau sengaja ya apa yang kau lakukan? Sundal, aku takkan melepaskanmu. Sundal, jangan sampai aku menangkapmu. Di mana jalan itu? Di mana Sundalnya? Kasih tahu aku kemana jalan itu pergi. Apa yang kau lakukan? Kau bahkan tak punya setengah dari kelembutan Xinjiu. Xinjiu. Perempuan jalan itu namanya Xinjiu kan? Bagaimana dengan orang yang kuminta kau selidiki? Xinjiu, pemilik perusahaan desain Xinu. Nona Xin, wanita ini memaksa masuk. Saya sudah menghubungi keamanan. Xinjiu, perusak rumah tangga tak tahu malu. Berani-beraninya kau merayu pacarku. Ya, berani jati selir. Tapi tak berani bicara denganku. Aku bicara padamu. Takut menunjukkan batang hidungmu ya? Luyu, dasar perebut suami orang. Kau berani memarahiku. Kau Luyu. Aku Sensiyu. Kau Luyu. Kau oplaskan. Kenapa kau berpura-pura menjadi Xinjiu? Sudah kuduga. The film was Kau cuma ingin translated identitas and baru, narrated supaya by kau bisa M kembali dan Media. mencuri Gongzhou dariku kan? Sundal tak tahu malu. Sudah kubilang. Aku Sensiyu. Jika kau terus bertingkah di sini, aku akan memanggil polisi sekarang juga. Baiklah. Silakan telepon mereka. Biar polisi yang lihat. Apakah kau Xinjiu atau Luyu? Nona Xin, satpamnya datang. Nona Xin, Bawa dia keluar sini. Nona silakan ikut saya. Luyu, sekalipun kau jati abu, aku masih mengenalimu. Jangan kira hanya karena kau oplas Silakan ikut saya. dan menghilangkan tanda lahirmu. Kau punya identitas baru. Kubilang, aku akan membongkar kedokmu. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Keluar. Jika kau berani membuat masalah di perusahaan kami lagi, aku akan. Halo Tuan Lu. Oh ya, aku sedang di luar sekarang. Apa? Kau sudah pulang dari perjalanan bisnismu? Saat ini aku sedang mengikuti instruksimu sebelumnya dan menyelidiki Luyu. Bagus, aku segera kembali. Besok ulang tahun Luyu. Aku akan cari cara untuk membuat Lu Xiang memberitahuku apa yang disukai Luyu. Xinjiu, aku akan membongkar kedokmu. Ini sangat berbahaya. Apa kau yakin ingin melakukan ini? Kakak, aku tak sabar untuk balas dendam. Selama aku bisa balas dendam, aku bisa melakukan apa saja. Hari ini ulang tahun Xiaoyu. Sayang sekali dia tidak di sini. Tuan Lu jangan terlalu sedih. Xiaoyu hanya hilang. Ngomong-ngomong Tuan Lu, apakah Xiaoyu punya pantangan? Kenapa kau bertanya tentang pantangan? Aku hanya ingin menemukan Xiaoyu lebih efektif. Lagi pula pewaris grup Lu punya status mulia. Aku khawatir beberapa orang punya niat terselubung. Akan mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan. Kau sangat perhatian. Xiaoyu takut ketinggian dan darat. Dan dia alergi berat terhadap makanan laut. Sekalipun hanya sekali gigit akan mengirimnya ke ruang gawat darurat. Pantas saja Xiaoyu tidak makan makanan laut sebelumnya. Jadi karena dia alergi.
Darah. Alergi makanan laut. Shinju, aku sudah tahu pantanganmu. Sekarang mari kita lihat The film bagaimana was kau terus berpura-pura. translated and Tuan Lu, ayo kita narrated potong by kuih. M-Media. Sayang, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Bisakah kau pulang lebih awal malam ini? Aku harus lembur malam ini, Dang. Gongjo, kau menutup teleponku lagi. Gongjo bersama Shinju. Wanita jalang itu berbohong. Dia Luyu. Aku sudah mendapatkannya dari Luxiang. Aku dapat informasi dari sana. Aku akan membuktikannya padamu. Shinju adalah Luyu yang menyamar. Pacarmu mengirimimu pesan. Oh, hapus saja. Apa kau tidak ingin melihat apa yang dia katakan padamu? Tak lebih dari bilang kau bukan Luyu. Tapi sejujurnya, kenapa kau tidak curiga kalau aku Luyu sekarang? Karena kau dan dia berbeda. Luyu jelek dan membosankan. Dia membuatku jijik. Tidak sepertimu, cantik dan murah hati, pria terpikat olehmu pada pandangan pertama. Kau menyukaiku. Aku melakukannya. Kalau begitu pulanglah hari ini. Dan putuskan Dimai. Baiklah, Benarkah? Kau bau pergaulan bebas. Apa kau pergi menemui Jalang Shinju lagi? jangan bicara seperti itu. Sudah berapa kali kukatakan padamu? Shinju adalah Luyu yang menyamar. Dia mendekatimu dengan niat buruk. Jadi kau mendekatiku di belakang Luyu. Dengan niat baik. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku putuskan hubungan kita. Apa? Kau memutuskan hubungan denganku? Benar. Benar, aku putuskan hubungan kita. Apakah Jalang Shinju itu yang menyuruhmu memutuskan hubungan denganku? Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kau mencurigaiku setiap hari. Kau sangat agresif. Aku sudah muak. Gongjo, kau tidak bisa memutuskan hubungan denganku. Tak seorang pun di dunia ini yang lebih mencintaimu daripada aku. Tidak. Kau harus pindah besok. Aku tak ingin melihatmu walau sehari. Kau bisa melupakannya. Jika kau berani memutuskan hubungan denganku, aku akan memberitahu ketua Lu tentang kau yang membunuhnya dan menyewa seseorang untuk membunuh Lu Shen, termasuk menyuruhku mencuri akta tanah. Aku akan membongkar semuanya. Sayang, bagaimana aku tega membunuhmu? Aku sangat mencintaimu. Dulu untuk bersamamu. Aku mengkhianati Luyu. Bagaimana aku bisa memutuskan hubungan denganmu? Benarkah? Tentu saja itu benar. Jika kau tak percaya, aku akan merobek hatiku dan menunjukkannya padamu. Lalu kenapa kau begitu dekat dengan Shinju? Bukankah itu hanya untuk pertunjukan? Karena aku mencurigai identitas Zin Jiu. Itu sebabnya aku mendekatinya. Oh ya, aku baru saja akan memberitahumu. Aku punya cara untuk menguji identitasnya. Cara apa? Begini, The film Tuan was Liu Shan, translated ini kalung yang and Anda pesan narrated sebelumnya. by M-Media. Lihatlah. Terima kasih Tuan Lu. Jadi, kau akhirnya punya keberanian untuk menyatakan cinta pada adikku. Jangan menggodaku saudara. Aku sangat gugup sekarang. Ya, aku harap kau berhasil dengan pengakuanmu. Lanjutkan. Terima kasih. Aku menghargainya. kenapa kau di sini? Hari ini ulang tahunmu. Ada kalung di toko perhiasan. Yang sangat indah. Jadi aku membelinya untukmu. Permisi, aku harus mengangkat telepon ini. Halo, apa ini Gongko? Sekarang. Ini tidak merepotkan. Baiklah, aku mengerti. Tunggu aku. Maaf Liu Shang, aku harus keluar sebentar. Hari ini ulang tahunmu. Tidak bisakah aku tidak pergi? Tidak. Liu Shang,
Terima kasih telah membantuku berkali-kali, melindungiku, dan menghiburku. Tapi aku tak pantas menerima cintamu. Di masa depan kau pasti akan bertemu seseorang yang lebih baik dariku, seorang wanita yang lebih mencintaimu. Oh Tuan Gong, maaf aku terlambat. Tidak apa-apa, aku baru saja sampai di sini. Siapa wanita itu? Dia Dimai, sekretaris Lushan di Lu Corporation. Dia juga pakarku. Tapi aku diancam olehnya. Aku tak punya pilihan selain bersamanya. Kau tahu, Gong Corporation kita bermitra dengan Lu Corporation. Jadi, Tidak apa aku mengerti kesulitanmu. Halo Tuan. Nona, ini makanan penutup gratis dari hotel kami. Silakan dinikmati. Kenapa ini darah? Dia tidak takut darah. Ada apa dengan hotelmu? Kenapa makanan penutup gratisnya darah? Aku tidak tahu, mungkin aku salah. dia mungkin baru di sini. Salah paham. Jangan pedulikan dia. Bawa pergi kalau begitu. Keluar. Maafkan aku, sungguh maaf. Baiklah, Jangan biarkan ini merusak suasana hati kita. Ayo pesan dulu. Kau ingin makan apa? apa tepatnya yang salah? Luyu takut darah. Bagaimana dia bisa melihat darah di dalam? Dan tidak takut? Karena aku sama sekali bukan Luyu. Tentu saja aku tidak takut. Bagaimana kau bisa keluar? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Apa yang kau lakukan? Dimai. Kau berpura-pura menjadi pelayan di sini dan membawa segelas darah untuk menakutiku. Apa yang ingin kau lakukan? Jadi kau mengenaliku selama ini. Apa kau mempermainkanku? Aku mempermainkanmu. Berani kau memukulku? Bagaimana jika aku melakukannya? Shinju, Jalang, aku akan melawanmu. Baiklah, hentikan. Jangan sentuh aku. Kau peduli padanya bukan aku. Lepaskan. Hentikan. Lepaskan aku. Wanita gila. Kurasa kaulah yang gila. Aku gila. Kau membuatku gila. Tuan Nona kalian sudah kembali. Ya, kami kembali. Oh, Nona Di. Ada apa denganmu? Apa? Ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri kan? Tidak, aku hanya ingin bertanya. Apa kita makan hidangan laut hari ini? Makanan laut? Mana makanan lautnya? Sudah dipesan sebelumnya. Baru datang hari ini. Ya sudah, kalau terlalu repot lupakan saja. Makan. Siapkan semua makanan lautnya. Aku punya tamu malam ini. Mengerti? Kalau begitu kerjakan. Baiklah. Sayang, aku ingin mengundang Shinju untuk makan malam ini. Apa yang kau rencanakan sekarang? Biarkan saja. Oh ayolah, aku sungguh-sungguh ingin meminta maaf padanya. Bantu aku sekali lagi, terakhir kali, aku janji. Baiklah, sudah beres kalau begitu. Tapi ini yang terakhir kalinya. Namun, kau tidak boleh membuat masalah. Shinju, kau alergi berat terhadap makanan laut. Aku tidak percaya kau bisa kabur besok. Oh Shangji, kenapa banyak sekali makanan laut hari ini? Kau tak perlu memanggilku Zhangji. Aku menyuruhnya untuk menyiapkannya. Kau masih mencoba memverifikasi identitas Jin Xiu kan? Luyu alergi berat terhadap makanan laut. Setelah makan ini, dia akan berakhir di ruang gawat darurat. Kali ini, dia pasti akan menunjukkan jati dirinya. Apa kau gila? Ini bisa membunuh seseorang. Tinggalkan aku sendiri, kau tak bisa menghentikanku. Kau. Dia di sini. Buka pintunya.
Siyu, silakan duduk. Nona Shin, aku minta maaf atas kesalahanku sebelumnya. Mohon maafkan aku. Nona Di, terima kasih atas keramahannya. Begitu banyak makanan lezat. Kelihatannya sangat enak. Tapi aku tidak suka makanan laut. Nona Shin tidak suka makanan laut. Atau tidak bisa makan makanan laut. Tentu saja aku tidak menyukainya. Namun, jika Tuan Gong bersedia mengupasnya untukku, aku bisa memaksakan diri untuk makan sedikit. Baiklah, aku bersedia menurut. Beraninya kau makan makanan laut? Bukankah kau alergi? Kenapa aku tidak berani? Sudah kubilang aku bukan Lu Yu. Aku Shen Xiyu. Sepertinya dia benar-benar bukan Lu Yu. Untungnya Suster Zhang ada di pihakku. Dimai kau tak akan pernah menduga. Sebelum aku datang aku minum obat anti alergi. Mari kita lihat trik, apalagi yang kau miliki. Baiklah meskipun kau bukan Lu Yu. Lalu menempel pada pacarku. Dengan bersemangat menjadi seorang simpanan itu mulia. Jangan bicara seolah kau begitu terhormat. Bukankah kau juga mengkhianati sahabatmu untuk menjadi simpanan? Kau, Gongzhou, kau demi Dimai berbohong padaku lagi dan lagi. Aku Shen Xiyu tidak akan bermain denganmu lagi. The film was Siyu, dengarkan translated penjelasanku. and narrated by Lepaskan. M-Media. Siyu, Aku tidak akan membiarkanmu pergi padanya. Aku tidak akan mengizinkannya. katakan Mai biarkan aku pergi. Aku putuskan hubungan kita. Putus. Baiklah. 50 juta untuk biaya putus. Tidak kurang 1 sen pun. 50 juta. Dalam mimpimu. Jangan salahkan aku. Karena kejam. Besok aku akan melaporkanmu. Karena menerima suap. Dan menyewa pembunuh bayaran. Silakan laporkan aku. Hal-hal yang kulakukan. Kau juga terlibat di dalamnya. Kau kaki tangan. Jika aku masuk penjara, kau juga tak akan lolos. Pergi sana. Shinju. Ini semua salahmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Halo. Bantu aku menculik seseorang. Dia orang yang kusuruh kau culik. Nona butuh tumpangan. Ya, Naik mobil kami. tidak terima kasih. Ayo pergi. Jalan. Indah. Sungguh indah. Aku akan ambil anggur, ayo minum. Baiklah, tunggu aku. Baiklah. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Lepaskan aku. Gadis kecil. Sudah bangun. Apa ikatanmu terlalu kencang? Akan kulonggarkan untukmu. Jangan berteriak. Baiklah. Baiklah, aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan. Hanya kau. Kau pikir kau bisa mengikatku? Aku sudah melihat semuanya, Nyonya. Oh Shangji. Bukankah aku sudah meminta Shangji untuk memberitahumu, untuk mengemasi barang-barangmu dan pergi? Kenapa kau masih di sini? Gongzhou.
Kata orang sehari menjadi suami istri berarti 100 hari berkah. Tidakkah kau terlalu kejam padaku? Kau juga bilang sehari sebagai suami istri berarti 100 hari berkah. Apa aku menikahimu? Apa kau istriku? Bajingan kau. Bangsat. Melahirkan. Sebelum aku berubah pikiran tentang cara menanganimu, kemasi barang-barangmu dan pergi. Kalau tidak jangan salahkan aku, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku menyuruh orang menculik Shinju. Asal kau memberiku 50 juta, aku bisa menukarnya denganmu. Apal? The Kamu film menculik was Jin Ziyu. translated and narrated by M Media. Asal kau memberiku 50 juta sekarang. Aku bisa segera membebaskannya. Aku akan meninggalkan negara besok. Aku janji, aku sama sekali tidak akan mengganggu kau dan Shinju. Dimai. Ku bilang kau bodoh dan kau masih tak mengakuinya. Apa kau sungguh berpikir aku mencintai Jin Ziyu? Dalam hidupku Gongchu aku hanya mencintai uang dan kekuasaan. Jin Ziyu hanyalah seseorang yang bisa kugunakan. Aku tak peduli. Apakah dia hidup atau mati? Gongcho. Jadi di hatimu aku, hanyalah seseorang yang bisa kau manfaatkan. Bagaimana kau melarikan diri? Kau pikir beberapa orang yang kau temukan bisa membuatku tetap terjebak. Baguslah kau lolos. Kau demi Gongjo membuat keributan seperti ini denganku. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Gongcho. Jadi apa yang kau katakan barusan semuanya benar? Kalian para wanita selalu terjebak dalam cinta. Jin Ziyu bahkan wanita sepintar dirimu tak bisa lepas dari itu. Gongcho. Mulai sekarang. Tidak ada apa-apa di antara kita. Jin Ziyu, Binatang. Bajingan. kalian berdua benar-benar gila. Kau pikir aku peduli padamu? Sertifikat hak milik. Akhirnya dapat. Aku memeras otak untuk harta ini. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Benda yang kau pikirkan sepanjang hari. Rupanya seperti ini ya. Compang-camping. Bagaimana bisa ada lubang cacing di sini? Hati-hati. Ini tanah yang dibeli keluarga lu 30 tahun lalu. Lebih tua dari usiamu. Benarkah? Aku tak punya waktu untuk basa-basi denganmu. Namun, kita harus menemukan cara untuk memverifikasi The film was keasliannya. translated and narrated by Kau M benar-benar Media. mencurigakan. Bagaimana kita bisa membuktikannya? Aku akan membuat yang palsu dulu. Lalu sesuai kata sandi yang kuberikan, kau diam-diam menyimpannya kembali. Pertama tenangkan Lucian. Aku harus menaruh yang palsu di sana. Apa yang kau tahu? Lakukan saja apa yang kukatakan. Ingat. Apa yang kau lakukan? Hafalkan. Jangan tinggalkan jejak dimanapun. Dimengerti. Dan, setelah kau menyimpannya kembali, kau harus mencari cara agar kakakmu bicara. Buktikan bahwa yang kita miliki asli. Aku tahu ini terlalu sulit. Jika kau ingin berbagi kekayaan denganku di masa depan, ini baru permulaan. Jika kau mundur sekarang, semuanya akan menjadi debu. Kak, aku dengar beberapa rumor tentang keluarga lu kita. Bahwa kita sebenarnya tidak memiliki akta Dragon Bay. Dan itu semua hanya kedok yang dibuat oleh ayah. Rupanya itu untuk mendapatkan sesuatu dari pemerintah. Disebut
Proyek koridor budaya pesisir 1000 mil. Ada lebih banyak desas-desus daripada itu. Lihat. Ini milik keluarga Lu kami. Akta Teluk Naga. Ini akta Dragon Bay. Kenapa ada tinta di atasnya? Kaulah yang membubuhkan tinta di atasnya. Aku yang melakukannya. Kakak lihat. Kau telah menumpahkan tinta ke seluruh akta. Apa yang kau lakukan? Meletakkannya di rambutku. Ini bukti yang kau inginkan. Kau melakukannya dengan cepat. Pantas untuk Ku Gongchow, wanita yang kuidamkan. Mengesankan. Mengesankan bukan? Gue nggak peduli. Apa yang kau janjikan padaku dulu? Kuharap kau tepati segera. Kau menjadi nyonya rumah villa ini. Apalagi yang aku Gongchow inginkan. Matilah bagi mereka yang ingkar janji. Kejam aku suka. Tapi Apa? prioritas utama sekarang adalah menggunakan villa ini sebagai jaminan untuk pinjaman ban. Apa Gongchow? Berani kau menipuku? Siu, biarkan aku jelaskan. Hanya setelah aku mendapatkan pinjaman ban dan mendapat dukungan ban, The film aku was bisa mendapatkan uang translated dalam jumlah and besar dari narrated lembaga by investasi M lain Media. untuk proyek pengembangan. Apa maksud tatapan itu? Siu, dengarkan aku. Aku bukan Dimai. Jangan coba gunakan trik manipulatifmu padaku. Tanganmu yang membolak-balikkan keadaan. Dengan situasi seperti ini, kita bertarung sampai mati saja. Kau terlalu banyak berpikir. Ini aku akan meletakkan akta ini di tanganmu. Untuk diamankan. Merasa lebih baik sekarang. Setelah proyek Teluk Naga dimulai. Villa termahal di proyek ini. Terserah kau untuk memilih. Saat itu, kau sang nyonya tak perlu khawatir tak punya tempat tinggal. Villa ini bukan apa-apa. Semua yang kukatakan itu benar. Benda ini akan tetap bersamaku mulai sekarang. Jika kau ingin mengingkari janjimu, kita lihat saja nanti. Ayah Jiu, sertifikat real estate Tiongkok. Simpan ini juga. Ikut aku besar. Ke bank untuk mendapatkan pinjaman hipotek. Aku tak menginginkan barang sialanmu itu. Pergi sendiri besok. Siu, kita berada di perahu yang sama sekarang. Hati kita harus terikat bersama. Tuan Ma, bank telah memberiku pinjaman. Apa yang masih kau khawatirkan? Tuan Gon, bukan begitu caranya. Kau meminjam jumlah yang cukup besar. 100 juta. Saya punya suku bunga 10% di sini. Dan ini pinjaman 3 tahun. Bagaimana jika proyek ini? Dengan saya. Semua risikonya, semuanya ada pada saya. Sudah kubilang. Akta Teluk Bola Naga ini. Dan Teluk Bola Naga. Resor ini. Dan gedung-gedung komersial dan hunian super mewah. Risiko apalagi yang masih kau khawatirkan? Tapi setahu saya, Akta Teluk Bola Naga milik keluarga Lu, bukan keluarga Gon. Istriku adalah adik perempuan Lu Shan. Ya, tentu saja. Ada beberapa kejadian tak terduga. Kau juga sudah dengar beritanya. Tapi sekarang dia sudah kembali. Pernikahan hanyalah masalah waktu. Jadi maksudmu akta ini ada hubungannya denganku? Tuan Gong, pernikahan Anda cukup melegenda. Tapi saya belum mendengar tentang adik perempuan Tuan Lu yang kembali. Kapan ini terjadi? Hubungi dia. Hubungi Tuan Lu sekarang juga. Kau pasti punya nomornya. Ya. Kita bicara di telepon beberapa hari yang lalu. Halo. Tuan Lu. Ini saya Ma tua dari pinjaman kecil. Tuan Ma. Selamat Tuan Lu. Saya dengar adikmu sudah kembali. Sama-sama Tuan Ma, kau tahu banyak. Jadi dengan kembalinya adikmu dan pernikahan yang akan datang dengan Gongchow, Anda harus mengundang saya ke perayaannya. Tentu saja, kita praktis keluarga. Baiklah, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya menunggu kabar baik tentang adikmu, Tuan Gon. Saya akan segera mengatur staf untuk menangani ini untuk Anda. Selamat. Ingatlah untuk mengundang saya ke pernikahan. Lihat apa yang kau katakan. Jangan bilang kau akan meremehkan.
Undangan dariku Gong Chou. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Saya akan membawa hadiah 2 kali lipat ke pernikahanmu. Tuan Gong, ada perlu apa kau kemari? Tuan Lu, apakah kau penasaran? Kenapa aku datang tanpa diundang? Lihat baik-baik ini. Akta-akta Teluk Bola Naga. Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Benar sekarang ada di tanganku. Sebentar lagi, ini akan menjadi milik keluarga Gong. Apa Xiao Yu yang memberikannya padamu? Ada masalah. Sebentar lagi, semua yang ada di sini akan berubah. Perusahaan Lu yang dulu terkenal akan lenyap. Lelucon ini sudah keterlaluan. Siapapun yang memegang akta ini memiliki hak pengembangan Teluk Naga. Tuan Lu, itu kata-katamu sendiri. Apa kau gila? Tempat ini terasa cukup menyenangkan. Seperti menguasai dunia. Ya, sudah waktunya untuk lingkungan di sini berubah. Gigolo, kau tahu. Begitulah mereka memanggilku di belakangku. Apa kau benar-benar peduli? Apa yang mereka sebut dirimu? Peduli? Anda tuan muda Lu? Tentu saja tidak. Saat ayahmu masih hidup, bagaimanapun orang memperlakukannya, mereka akan memperlakukanmu sama. Dan aku. Kau terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir. Di pernikahanku, kau hanya peduli dengan hilangnya adikmu. Apa kau pernah menganggapku iparmu? Adikku menghilang secara misterius dari pernikahan kami. Dan kau tidak menelepon polisi atau mencarinya. Menelepon polisi Lelucon. Aku akan jadi bahan tertawaan. Apa kau menganggapku tersangka? Tak hanya kau hentikan semua kerja sama kita, tapi kau juga berkolusi dengan Ban untuk membekukan semua pinjamanku. Tahukah kau berapa banyak kerugian yang kau sebabkan padaku? Aku masih belum bisa menutupi lubang itu. Mengapa aku berhenti bekerja sama denganmu? Kau yang paling tahu. Kau menggunakan namaku dan proyek itu sebagai kedok untuk menggelapkan pinjaman Ban. Kau berani protes di sini? Kau bohong. Kaulah yang menyebabkan semua masalah ini. Keluarga Mulu yang menyebabkannya. Kau menghancurkan reputasiku. Kau masih bicara soal reputasi. Perusahaan pinjaman kecil. Bahkan dengan akta Long Zhoubai. Dan pinjaman Ban. Si brengsek lama itu tidak mau repot-repot meladeniku. Tapi KCEO Lu satu panggilan telepon 100 juta. Dan dia bahkan tidak berkedip. Apa mereka menghormatiku? Mereka memperlakukanku seperti sampah. Apakah orang lain menghormatimu? Itu urusan mereka. Haruskah aku menanggung akibatnya atas ketidakhormatan mereka terhadapmu? Jadi kambing hitam. Tentu saja kau harus jadi kambing hitam. Itu karena pernikahan adikmu yang jelek. Bahwa aku, Gong Chou, aku hancur kau benar-benar bajingan. Kau benar-benar membuka mataku. Kau ahli dalam segala macam urusan curang. Tidak ada yang tidak bisa kau lakukan. Urusan curang. Istilah yang bagus. Akan kutunjukkan apa itu urusan curang yang sebenarnya. Masuk. Tuan Gong. Pertunjukan yang begitu bagus. Mana mungkin aku melewatkannya? See you tepat waktu. Kurasa akta ini lebih aman bersamamu. Sayang sekali kau terlambat. Kau melewatkan kesempatan melihat CEO Lu kita tercengang seperti ayam. Gong Chou, pertunjukan baru saja dimulai. Ini adalah bukti kuat bahwa kau mencuri akta tanah keluarga Lu kami. Zin Ziyu, jangan lupa tempatmu. Dia belum. Zin Ziyu, hanya aku Gong Chou yang bisa memberimu kekayaan dan kekuasaan yang kau inginkan. Bagus, kalau begitu biar aku beritahu kau ini. Rencana jahatmu terbongkar. Akulah yang memberimu mimpi buruk. Pewaris sejati Lu Corporation. Lu Yu. Lu Yu. Tapi 2 DNA-mu. Tentu saja aku yang mengaturnya. Apa kau tahu apa artinya? Membalikan keadaan.
Pernikahannya cukup berkesan kan? Itu semua jebakan untuk memancingmu. Aku pura-pura setuju menikah denganmu. Dan seperti yang diduga kau tak sabar untuk berkomplot dengan Dimai itu. Kau merencanakan pembunuhan dan perampokan. Kau monster licik dan buruk rupa. Ya, ini monster buruk rupa. Di matamu, berusaha keras bahkan mengubah penampilannya sendiri untuk membalaskan dendam ayahnya. Kalian berdua sepasang saudara kandung yang jahat dan keji. Keji. Kau dan Dimai memasukkan bukti dan menjebak ayahku, membuatnya menenggelamkan diri di laut. Mengapa kau tidak memikirkan kata itu saat itu? Tentu saja. Pertemuan di pesta dansa itu antara aku dan Lu Yu juga diatur olehmu. Tepatnya, apa yang terjadi pada ayahmu? Sebenarnya semua perbuatan Dimai. Dia melakukannya karena cemburu, karena aku mencintaimu dan akan menikah denganmu. Itu sebabnya dia melakukannya. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Masuklah kalian berdua. Dimai, Gongzhou, kita bertemu lagi. Gongzhou, apa kau benar-benar berpikir kau bisa lolos dari semuanya tanpa jejak? Gongzhou, apakah bukti ini cukup? Partnermu, kau didorong oleh keserakahan. Kejam dan berdarah dingin, bajingan serakah dan bejat. Kaulah yang telah menjadikanku monster seperti ini. Dimai, seorang mahasiswa miskin tanpa latar belakang keluarga, tanpa koneksi. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi sekretaris CEO di perusahaan Lu? Hanya dalam 3-5 tahun. Tepat. Latar belakang keluarganya yang katanya, rumahnya. Semua itu kuberikan padanya Gongzhou. Dia adalah pianku yang kutanam di dalam Lu Corporation milikmu. Dimai dia pernah menjadi sahabatku. Jika dia bisa mengkhianatiku, dia bisa dengan mudah mengkhianatimu juga. Kau sudah mengatakan semua yang perlu kau katakan. Bukti fisik dan saksi yang kau inginkan. Pihak berwenang akan menyelidiki. Tunggu saja keputusan hukum. Saatnya bangun dari mimpimu. Mimpi. Aku sungguh berharap ini semua hanya mimpi. Dalam mimpiku, aku membuat kesalahan yang mengerikan. Dimai, kami sudah memberimu cukup kesempatan. Apa kau masih punya perasaan untuk Gongzhou? Jika buka, karena aku melindungimu, apakah kau akan duduk di sini sekarang? Sekarang kau tahu bagaimana kejinya Gongzhou. Betapa hinanya Gongzhou. Aku tahu. Sejak dia mencelakai ketua tua, aku masih menyimpan secercah harapan untuknya. Kupikir dia mungkin mempertimbangkan hubungan kita selama bertahun-tahun. Aku masih punya bukti kejahatannya terhadap keluarga Lu. Semua bukti kejahatannya. Dimai kau terlalu melebih-lebihkannya. Dia pengkhianat oportunis, serakah bajingan penuh nafsu. Wanita baginya seperti baju yang bisa dipakai dan dibuang sesuka hati. Dan kejahatannya, semakin kau tahu semakin cepat kau mati. Semua yang kulakukan untuk mencelakai keluarga Lu diatur oleh Gongzhou. Xiaoyu tidak Lu Yu, aku minta maaf. Aku dibutakan oleh keserakahan sesaat. Aku tak ingin mendengar penyesalanmu. Katakan semua yang kau tahu, semua yang telah kau lakukan. Dulu, kau merekomendasikanku untuk posisi sekretaris di Dewan. Tapi dalam waktu 6 bulan, Gongzhou memakai segala cara untuk mempengaruhiku. Dia bahkan berjanji akan menikah denganku. Aku masih muda dan ambisius. Kupikir aku bisa memiliki apa yang kau miliki. Dia merayuku dan aku kehilangan kepolosanku. Saat itulah mimpi buruk yang sebenarnya dimulai. Sayang, apa sebenarnya proyek Dragon Bay itu? Sebenarnya apa itu? Institut Desain Jingcheng akan mengirim orang dalam beberapa hari ke depan. Lu Xiang bertingkah seperti orang kesetanan. Menyombongkan proyek Teluk Naga. Katanya itu permata mahkota. Dari koridor wisata pesisir 1000 mil. Dia juga bilang, siapapun yang memegang akta, memegang hak pengembangan. Tapi mereka menjaganya terlalu ketat. Aku tak bisa mendekatinya. Sayang, aku sudah banyak berinvestasi padamu.
Kau harus ingat kebaikanku. Jika semuanya gagal, kita akan memulai rencana membunuh ayam untuk mendapatkan telur. Operasi yang disebut bunuh ayam untuk dapat telur adalah rencana untuk membunuh ketua tua. Gong Zhao memanfaatkan ketua untuk mendapatkan semua proyek di kawasan Teluk Naga. Dia menyuruhku memalsukan bukti ketua menyuap kepala departemen. Dia juga mengancam ketua, mengatakan dia akan melaporkannya ke komite disiplin. Dia memaksa ketua untuk menyerahkan semua proyek kepadanya. Kau tercela. Lanjutkan. Setelah itu, Gong Zhao masih menyuruhku melaporkan ketua ke komite disiplin. Di bawah tekanan, ketua akhirnya. Ini semua pekerjaan kotor yang kalian berdua rencanakan. Perbuatan jahat yang kalian lakukan bersama. Apa kau mengaku? Aku mengaku. Selama aku bisa menjatuhkan Gong Zhao, bajingan jahat itu, aku berjanji akan bersaksi melawannya. 5 tahun yang lalu. Semua ini dimulai ketika Profesor Shen datang ke Teluk Naga. Profesor Shen. Apakah kau melihat sesuatu? Ayah Lucian. Lihat sesuatu. Lihat lebih dekat kataku. Seorang arsitek yang baik harus mengerti Feng Shui. Dan mereka harus tahu bagaimana menerapkannya. Oh guru, aku mengerti. Kedua sisi teluk ini memiliki perbukitan yang landai dan bergelombang. Pulau-pulau kecil di teluk ini membuat seluruh teluk tampak seperti dua naga yang berebut mutiara. Feng Shui-nya sangat bagus. Kau tidak sebodoh kelihatannya. Profesor Shen, sangat sulit untuk mengajakmu keluar ke sini. Aku sudah lama ingin mengundangmu berlibur di sini. Aku tidak punya waktu. Terlalu banyak proyek yang dikerjakan. Aku selalu dibanjiri pekerjaan. Ayah, sekarang kau percaya padaku. The film was translated and Profesor, narrated terima by kasih M Media. atas sentuhan midasmu. Kau telah merevitalisasi lahan kosong kami setelah 20 tahun. Xiaoyu, kau harus belajar dari Profesor Shen. Kau tak perlu memberitahuku itu. Guru proyek yang kupilih untuk desain ini adalah Resort Teluk Mutiara Naga. Teluk Mutiara Naga, nama yang bagus. Luyu, kau harus melakukan pekerjaan dengan baik. Siapapun yang memiliki tanah berharga ini akan memiliki banyak keturunan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Ketua, 5 tahun yang lalu. proyek Teluk Mutiara Naga sedang dilirik oleh banyak orang. Saya menerima telepon dari kota hari ini. Seseorang ingin membeli Teluk Mutiara Naga dengan harga tinggi. Beberapa mitra kami juga mulai gelisah. Mereka berkolusi secara rahasia, mencoba memaksa kami untuk menyerahkan hak konstruksi. Ini tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah lawan kita masih dalam bayang-bayang, dalam bayangan. Siapa lagi yang akan mengincar keluarga Lu kami? Nah, proyek Teluk Mutiara Naga kemungkinan adalah sesuatu yang luar biasa. Kau dan Xiaoyu harus berhati-hati. Mungkin sebaiknya menunda desain untuk saat ini. Ayah, apa kau terlalu memikirkan ini? Kau harus menjaga akta ini dengan aman. Kau bahkan memukulku karena noda tinta ini. Aku yakin Xiaoyu masih tidak akan mengakuinya. Beberapa orang sedang mengawasi keluarga Lu kita, proyek Teluk Mutiara Naga ini. Mereka mencoba menjatuhkan keluarga Lu. Aku belum tahu siapa itu. Tapi aku akan melindungi keluarga Lu. Dan kalian berdua. Mengapa kau tiba-tiba memberitahuku ini? Apa terjadi sesuatu? Xiang Er, kau harus melindungi adikmu mulai sekarang. Lindungi apa yang kita hargai. Xiaoyu. Semuanya sudah berakhir sekarang. Seperti laut ini. Ada saatnya ombak bergelora. Dan badai mengamuk.
tetapi juga ada saatnya tenang dan cerah. Tapi bagaimanapun juga, ini milik kita. Penyairku sayang. Hanya kau yang akan menggunakan kata-kata yang begitu menyentuh untuk melukis gambaran di hatiku. Ya, bagaimanapun juga, itu milik kita. Xiaoyu, kemanapun kau pergi, kau harus membawaku bersamamu. Oh, ayolah, kalau begitu ambil tokomu. Itu tepat di sebelah lembaga penelitian kami. Kau selalu mengawasiku. Tidak. Orang tua Shenmu akan memakanku hidup-hidup. Tidak mungkin, kau tak boleh meninggalkanku. Dan kau tentu saja tak boleh meninggalkan Teluk Longsu. Kau pintar sekali berpura-pura bodoh. Xiaoyu, menikahlah denganku. Mulai sekarang, kau bisa menyebut rusa sebagai kuda. Dan aku akan dengan senang hati mengikutimu, menerjang api dan air. Itu saja. Kukira ukurannya sebesar kacang tanah. Terlalu kecil, aku tidak mau. Apa maksudmu cuma itu? Kapan kau menjadi begitu rakus? Kau baru tahu siapa dia sekarang. Belum terlambat untuk putus dengannya. Selalu memamerkan diri di depanku. Aku benar-benar sudah muak. Lusang. Trik lama buang setelah pakai. Tak ada yang bisa menandingimu. Kau benar-benar menganggap dirimu tinggi. Jika kau berakhir menjadi om-om hidung belang, jangan datang menangis padaku. Aku tidak akan. Xiaoyu, maukah kau bersamaku? Baiklah, demi generasi berikutnya. Aku akan menerimanya dengan berat hati. Benarkah? Benar. Selamat. Proyek desain Teluk Longsu memenangkan penghargaan. Kau akhirnya memenuhi harapan ayahmu.